warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Rahma Widyaningsih, NPM 18144052, kelas A218. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 di SD Negeri Ngunundani yang beralamat di Ringin Abdi Karangsari Pengasih Kulon Progo. Yang pertama, visi dari SD Negeri Ngunundani yaitu terwujudnya insan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudaya. Yang kedua, visi dari SD Negeri Ngunundani yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas. Yang ketiga, menumbuh kembangkan keterampilan sebagai bekal kemandirian. Yang keempat, mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang keenam, menanamkan jiwa patriot, nasionalisme, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketujuh, memberikan layanan dan mengembangkan potensi siswa ke anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selanjutnya, tujuan sekolah. Yang pertama, peserta didik memiliki dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, peserta didik memiliki dasar-dasar keterampilan untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik memiliki dasar iman dan takwa yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal di akhirat kelak. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kelola SD Negeri Ngunundani. Yang pertama ada komite sekolah yaitu Bapak Joko Pamungkas, Kepala Sekolah Ibu Rina Listianingsih SPD. Selanjutnya, Bendahara PBPSD yaitu Bapak Juzan SPD, Bendahara Bos Ibu Sulastri SPD. Selanjutnya, admin sekolah ada Ibu Apriani Wulandari SPDI, pustakawan ada Ibu Sulastri SPD. Selanjutnya untuk guru kelas 1 yaitu ada Ibu Sulfiyati SPDSD. Untuk guru kelas 2 yaitu ada Ibu Sulastri SPD. Untuk guru kelas 3 ada Bapak Sudi SPD. Untuk guru kelas 4 ada Bapak Julian SPD. Untuk guru kelas 5 ada Ibu Endang Sari Menor SPD. Dan untuk guru kelas 6 ada Ibu Siti Adidah SPD. Untuk guru agama ada Ibu Apriani Wulandari SPDI. Untuk guru penjas ada Bapak Yanu Sulianto Widodo AMA. Untuk guru ekskul pramuka ada Ibu Narti AMA. Untuk guru ekstra agama ada Bapak Winardi. Dan petugas kebersihan, keamanan, pesuruh SD, dan tukang kebun ada Bapak Saring. Selanjutnya, sumber daya manusia. Keberhasilan membangun suatu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu keberhasilan mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, uang, dan metode. Sumber daya manusia seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Di SD Negeri Ngunundani terdapat 11 guru, semuanya sudah PNS, kecuali guru agama, itu dari GTT, yang operator itu dari GTT, dan guru bahasa Inggris, guru GPK atau guru kontrak. Untuk tenaga kependidikan belum ada. Untuk kantin dan perpustakaan yang mengelola guru sendiri. Jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, 48 siswa. Setiap kelas hanya sedikit, mulai dari kelas 1 ada 8 siswa, kelas 2 8 siswa, kelas 3 5 siswa, kelas 4 14 siswa, kelas 5 8 siswa, kelas 6 5 siswa. Selanjutnya, sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan hal yang paling penting untuk menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran dalam penggunaannya oleh guru maupun siswa agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Proses pembelajaran berjalan dengan baik karena didukung adanya prasarana yang memadai. Adanya sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar agar siswa berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. SD Negeri Ngunundani merupakan salah satu pendidikan yang berdiri sejak 1982 yang beralamat di Dusun Ringin Abdi Karangsari Pengasih Kulon Progo. Berkaitan dengan sarana prasarana yang ada, SD Negeri Ngunundani sudah dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Mulai dilihat dari gedung sekolah, gerbang sekolah, halaman sekolah, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, musola, ruang UKS, perpustakaan, kantin, lab IPA, dan sarana prasarana lainnya. Semua sarana prasarana yang ada sudah memadai sesuai dengan jumlah siswa, seperti buku pelajaran, meja, dan kursi. Selanjutnya, prestasi dan kegiatan pendukung. Prestasi merupakan suatu pencapaian atau usaha seseorang dalam bidang tertentu selama hidupnya.
potensi bisa dijadikan untuk mengetahui letak potensi diri. Oleh karena itu, seseorang harus mempunyai prestasi meskipun hanya sekali. Berdasarkan observasi di SD Negeri Gunung dapat diketahui ada beberapa upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan siswa secara optimal melalui tes pengetahuan siswa selama 2 semester atau mengikuti perlombaan baik non-akademik maupun akademik. Dengan demikian, prestasi siswa SD Negeri Gunung telah begitu banyak dengan berbagai bidang yang diikuti. Kegiatan peserta didik tak lepas dari guru yang menganjurkan kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, terdapat upacara rutin setiap hari Senin dan upacara memperingati hari-hari besar. Memakai seragam sesuai aturan sekolah. Untuk setiap Kamis Pahing, baik guru maupun siswa memakai pakaian adat Jawa. Struktur organisasi dan tata kelola. Setiap sekolah memiliki struktur organisasi dan mempunyai tugasnya masing-masing. Siswa dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah melakukan tugas lain seperti meningkatkan kinerja sekolah agar menjadi lebih baik dan menjadi sekolah yang terbaik. Selanjutnya, tata tertib dan peraturan sekolah. Tata tertib merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siswa, dan apabila siswa melanggar, baik sengaja maupun tidak, maka akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan semi formal di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan observasi di SD Negeri Gunung selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Seluruh peserta didik dan guru mengikuti upacara bendera. Kegiatan upacara bendera dilaksanakan di halaman sekolah, dan untuk memperingati hari-hari besar nasional juga melaksanakan upacara. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, pakurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik pada jam pelajaran setiap harinya. Kalau di SD Negeri Gunung sendiri, untuk siswa kelas 1 dan 2 itu pulangnya sama, sampai kalau ditambah ekstra, pulangnya sampai jam 13. Untuk kelas 3, pulangnya jam 13.45. Dan untuk kelas 4 sampai 6, kalau ditambah jam ekstra, pulangnya sampai jam 14.45. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan yang memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang sudah dipelajari di dalam kelas, misalnya seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Kegiatan kokurikuler di SD Nundani itu tahun lalu melakukan kunjungan ke Museum Sono Budoyo, Kebun Binatang Gembraloka, dan Keraton. Yang mengikuti studi wisata itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Kalau yang pengenalan lingkungan, biasanya SD Negeri Gunung itu melakukan jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah yang diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Nundani itu ada 2, yang wajib sama pilihan. Nah, yang wajib ada keagamaan, pramuka, dan Pancasila. Nah, yang pilihan ada tari, TI, dan bahasa Inggris. Untuk yang TI dan bahasa Inggris, kepala sekolah itu mewajibkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Praktik-praktik pembiasaan di sekolah. Adapun kegiatan pembiasaan di SD Negeri Nundani, guru biasanya memberikan contoh-contoh seperti perlakuan hidup bersih, mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan, dan kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pembiasaan lainnya yaitu seperti sholat duhur berjamaah, sholat duha untuk setiap hari Jumat. Sebelum melakukan pembelajaran, siswa dan guru melakukan Jumat bersih. Demikianlah presentasi laporan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 atau BLP 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.